Mereka selalu katakan bahwa orang Papua tidak bisa merdeka karena mereka belum bersatu. Aduh, kami sulit masuk MSG, kami sulit masuk PIF, kami sulit diterima di Forum Eropa, di PBB dan segala macam karena kami belum bersatu. Orang Papua sudah bersatu. Sekali lagi kami katakan bahwa orang Papua sudah bersatu. Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Manuskrip Papua. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan inspirasi sosial, sesuai pedoman komunitas YouTube. Dalam video ini, Jeffrey Pagawak Bomanak menyampaikan pesan inspiratif tentang makna sejati persatuan dan kedamaian di tanah Papua. Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif, menghargai perbedaan, dan memperkuat rasa persaudaraan demi masa depan yang damai dan sejahtera. Pesan ini menjadi refleksi penting tentang bagaimana dialog, pendidikan, dan kerjasama dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang harmonis dan penuh harapan. Video ini merupakan konten edukasi sosial yang menanamkan nilai-nilai persatuan dan cinta damai di tanah Papua. Tonton sampai akhir untuk memahami pesan penuh makna dari Jeffrey Pagawak Bomanak. Jika kamu percaya bahwa kedamaian lahir dari persatuan, mari bantu sebarkan energi positif ini dengan like, komen, subscribe, share ke sesama sahabat Papua. Manuskrip Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Salam merdeka kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati, yang kami banggakan, dan yang kami muliakan. Podcast kali ini edisi 11 November 2025 bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Topik kali ini yang akan kami sampaikan secara singkat merupakan pengantar. Topik yang sangat penting, yang sangat kredibel, yang sangat krusial, dan juga yang sangat complicated. Topik ini kadang dipakai oleh kolonial dan terkadang diadopsi oleh elit politik Papua dan juga menjadi keraguan bagi rakyat Papua, yaitu tentang persatuan. Kami harus katakan dengan iman politik kami, berdasarkan sejarah panjang perjuangan bangsa Papua, berdasarkan kebenaran, berdasarkan keadilan, berdasarkan demokrasi, berdasarkan supremasi hukum, dan hukum-hukum yang berlaku, hukum Tuhan, hukum adat, hukum internasional, dalam proses perjuangan panjang bangsa Papua. Bahwa orang Papua sudah bersatu. Sekali lagi kami katakan bahwa orang Papua sudah bersatu. Dengan nama Tuhan, berdasarkan iman politik kami menyampaikan sekali lagi bahwa orang Papua sudah bersatu. Yang sedang mengacaukan orang Papua di atas tanah Papua adalah kolonial Indonesia dengan program otonomi khusus, dengan program DOB, dengan program pemekaran, dan semua program-program ini dikomoditaskan secara politik, menjadi alasan politik ketika diplomat-diplomat Indonesia atau pemimpin-pemimpin Indonesia mereka ada dalam forum nasional, forum regional, bahkan juga forum internasional, mereka selalu katakan bahwa orang Papua tidak bisa merdeka karena mereka belum bersatu. Kata-kata ini yang biasa disampaikan oleh kolonial Indonesia terkadang di-copycat atau diadopsi oleh pemimpin-pemimpin atau elit-elit politik Papua dalam beberapa organisasi yang ada di luar negeri dan di dalam negeri. Mereka selalu mengatakan, aduh, kami sulit masuk MSG, kami sulit masuk PIF, kami sulit diterima di Forum Eropa, di PBB dan segala macam karena kami belum bersatu. Tetapi kami harus tahu bahwa itu hanya isu yang dikomoditaskan secara politik oleh kolonial Indonesia untuk mengacaukan perjuangan bangsa Papua. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Melanesian Spearhead Group, Pacific Highlands Forum, atau forum-forum internasional belum pernah meregulasikan atau memiliki suatu aturan kalau orang Papua bersatu baru akan merdeka. Itu belum pernah ada. Cari semua hukum-hukum di internasional di PBB dari pasal 1 sampai selesai. Apakah ada syarat PBB yang menyatakan bahwa suatu entitas, suatu bangsa mau merdeka itu harus bersatu? 0,0%.
Isu persatuan ini isu yang dibangun oleh kolonial Indonesia untuk menghancurkan dasar-dasar politik yang sudah dimiliki oleh rakyat bangsa Papua. Kami sudah bersatu pada 1 Desember 1961. Kami sudah melahirkan manifesto politik menjawab kebutuhan internasional bahwa bangsa Papua sebagai sebuah bangsa telah memenuhi syarat hukum internasional dalam resolusi 1514 yang melahirkan manifesto politik dengan semua atribut bangsa Papua adalah wujud daripada persatuan politik, persatuan rakyat bangsa Papua yang sudah final. Persatuan itu ketika digoncangkan karena konspirasi politik internasional, maka rakyat Papua dengan penuh kesadaran melakukan proklamasi 1 Juli 71 di markas besar OPM TPNPB Victoria di Waris Raya yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Sejafet Romkorem, Jacob Hendrik Prai, dan semua representatif pemimpin-pemimpin Papua di atas tanah Papua memproklamirkan kepada dunia berdasarkan hukum internasional yang disebut dengan Unilateral Act. Itu adalah persatuan politik, itu adalah iman politik yang harus diyakini oleh semua elit-elit politik Papua dan juga seluruh rakyat bangsa Papua bahwa orang Papua sudah bersatu. Mulai saat ini rubah paradigma berpikir, cara berpikir, political mindset, rubah political belief, keyakinan politik bahwa orang Papua sudah bersatu. Jangan lagi ada satu pemimpin-pemimpin Papua yang menyatakan bahwa kami gagal di sini, kami gagal di situ karena kami belum bersatu. Kita gagal karena pemimpin-pemimpin politik tidak berjuang sungguh-sungguh berdasarkan kebenaran Tuhan, berdasarkan kebenaran yang dimiliki oleh adat dan budaya rakyat bangsa Papua. Rakyat sudah solid. Pemimpin-pemimpin politik yang menjadi kendala yang menghancurkan perjuangan bangsa Papua karena selalu menipu, memanipulasikan semua kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, tidak melihat kepentingan bangsa, tidak melihat dasar-dasar perjuangan bangsa Papua yang sudah diletakkan pada 1 Desember 1961, 1 Juli 71. Berdoa, meminta mohon pengampunan kepada Tuhan para elit-elit politik Papua Merdeka, entah dari ULMWP, entah dari KNPB, semua grup-grup organisasi yang berjuang untuk bangsa Papua. Sucikan diri, sucikan pribadi, dan jangan selalu copycat kata persatuan milik kolonial Indonesia. Orang Papua sudah bersatu, kami sudah bersatu. Yang menghancurkan persatuan kami adalah kolonial Indonesia. Tidak ada masalah antara saya dan semua pemimpin-pemimpin politik yang lain, organisasi-organisasi yang lain. Rubah political mindset, rubah cara berpikir, maju kepada kebijakan yang baru, hargai dan hormati sejarah yang sudah ditanamkan, persatuan yang sudah ditanamkan pada 1961, 1 Desember, 1971, 1 Juli adalah kedua pondasi dasar perjuangan bangsa Papua yang tidak dimiliki oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia, hanya ada pada bangsa Papua. Orang Papua sungguh luar biasa. Hormat kepada rakyat Papua yang memiliki dasar pondasi perjuangan yang mampu mewujudkan kepada dunia bahwa bangsa Papua bangsa yang mengerti tentang hukum internasional, hukum adat, hukum Tuhan, dan orang Papua mampu mempertahankan persatuan itu hingga 63 tahun perjuangan bangsa Papua. Terima kasih, salam hormat. Bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka, Jeffrey P. Bomanak. Tuhan memberkati.